Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Egerika Ramadhani dengan NIM 210322002 dan pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang tanaman belum menghasilkan atau yang sering disingkat dengan TBM pada ruang lingkup kelapa sawit, tanaman kelapa sawit. Hal ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan. Baik, teman-teman, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi, kelapa sawit sendiri itu atau yang sering disebut dengan Elais guineacis merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat penting di dunia, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia dan Malaysia. Kelapa sawit sendiri itu sebenarnya menghasilkan minyak sawit, yaitu CVO yang merupakan bahan dasar untuk berbagai produk makanan, kosmetik, bahan bakar nabati atau biofuel, dan industri lainnya. Dan di Indonesia sendiri, itu kelapa sawit merupakan tulang punggung ekonomi, menyumbang devisa besar yang dengan cara melalui ekspor begitu teman-teman. Lalu bagaimana dengan siklus hidup dari si kelapa sawit tersebut? Jadi teman-teman, siklus hidup kelapa sawit itu dapat dibagi menjadi tiga fase utama begitu. Yang pertama itu ada namanya tanaman belum menghasilkan atau TBM yang bakal saya jelaskan nanti setelah ini. Di mana pada fase awal dari siklus hidup kelapa sawit ini itu dia belum menghasilkan buah begitu. Lalu yang kedua, siklus yang kedua itu ada tanaman menghasilkan atau TM. Fase di mana tanaman sudah mulai berbuah dan siap untuk dipanen. Kemudian yang ketiga itu adalah tanaman tua. Di fase di mana tanaman itu mulai menurun produktivitasnya dan biasanya akan diremajakan atau di replanting begitu teman-teman. Lalu, apa sih sebenarnya tanaman TBM itu atau tanaman belum menghasilkan itu? Jadi teman-teman, TBM atau tanaman belum menghasilkan itu adalah fase awal pertumbuhan kelapa sawit yang berlangsung mulai dari penanaman hingga tanaman tersebut itu berbuah untuk pertama kalinya. Fase ini biasanya berlangsung selama 3 sampai 4 tahun, tergantung sebenarnya pada berbagai faktor, seperti varietas dari tanamannya, kondisi tanahnya, perawatannya, serta teknik budidaya yang diterapkan. Selama dari fase TBM ini, tanaman memfokuskan energi untuk tumbuh dan berkembang secara vegetatif seperti dia dapat memperkuat akar, kemudian batang, serta membentuk daun-daun yang optimal seperti itu. Lalu bagaimana dengan karakteristik dari si TBM ini gitu ya? Nah, pada fase TBM, tanaman itu menunjukkan karakteristik seperti berikut ini teman-teman. Yang pertama, pertumbuhan daun dan batang. Nah, pada tahap ini, pertumbuhan utama kelapa sawit itu adalah vegetatif, teman-teman, yakni pembentukan daun dan batang. Daun yang sehat dan kuat menjadi indikasi bahwa tanaman tumbuh dengan baik. Daun kelapa sawit pada fase TBM itu biasanya terlihat panjang dan lebar dengan struktur daun yang juga kokoh begitu teman-teman. Lalu kedua, itu ada pertumbuhan akar. Nah, selama TBM, tanaman itu membangun sistem akar yang kuat. Untuk apa? Untuk menyerap air dan nutrisi secara optimal. Jadi teman-teman, sistem akar yang baik itu sangat penting untuk menopang pertumbuhan vegetatif tanaman serta mendukung fase produktif tanaman yang saat mulai berbuah seperti itu. Lalu selanjutnya, pembentukan kuncup bunga. Nah, meskipun tanaman ini belum menghasilkan buah, beberapa kelapa sawit itu sudah mulai membentuk kuncup bunga, teman-teman, sejak akhir tahun kedua. Meskipun buahnya itu belum siap dipanen. Dan ini itu merupakan indikasi awal bahwa tanaman itu telah memasuki tahap transisi menuju tanaman menghasilkan atau tanaman atau TM seperti itu. Lalu, sebenarnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari TBM tersebut? Nah, teman-teman,
beberapa faktor yang mempengaruhi panjang atau keberhasilan fase TBM pada kelapa sawit itu antara lain adalah seperti varietasnya gitu teman-teman. Di mana varietas kelapa sawit yang berbeda itu memiliki durasi TBM yang berbeda. Varietas unggul seperti Tenera umumnya dia memiliki TBM yang lebih pendek dibandingkan varietas lainnya seperti Dura, seperti itu. Lalu untuk kondisi agroklimatnya, jadi tanah, iklim, curah hujan, dan suhu sebenarnya itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dari TBM tersebut. Kelapa sawit itu tumbuh optimal di wilayah dengan curah hujan antara 2000 sampai 2500 mm per tahun dan suhu antara 25 sampai 28 derajat Celcius begitu. Lalu bagaimana dengan manajemen budidayanya? Nah, teman-teman, perawatan yang baik seperti pemupukan, pengendalian gulma, dan juga pemangkasan daun yang tepat itu sangat mempengaruhi panjangnya fase dari TBM tersebut. Jika kelapa sawit itu kekurangan nutrisi atau perawatan yang buruk, maka fase TBM itu bisa berjalan lebih lama begitu teman-teman. Lalu bagaimana manajemen dan perawatan dari tanaman pada fase TBM tersebut. Nah, teman-teman, fase TBM ini adalah masa yang sangat penting karena keberhasilan di fase ini itu akan menentukan produktivitas tanaman pada fase TM. Sebenarnya ada beberapa aspek penting dalam manajemen TBM, yaitu seperti pemupukan, di mana sebenarnya pemupukan yang tepat dan teratur selama fase TBM itu sangat penting untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Pupuk NPK atau nitrogen, fosfor, dan kalium itu sering digunakan untuk mendukung pertumbuhan batang, daun, dan akarnya. Nitrogen itu sangat penting untuk pertumbuhan daun, untuk fosfor itu membantu dia perkembangan akar, sedangkan kaliumnya itu membantu kekuatan batang dan pembentukan dari si klorofil. Lalu selanjutnya pengendalian gulma. Nah, teman-teman, gulma itu dapat bersaing dengan kelapa sawit muda untuk mendapatkan air, cahaya, dan nutrisi. Untuk pengendalian gulma secara rutin itu sebenarnya sangat penting dilakukan, terutama pada tahun-tahun awal TBM. Dan metode yang digunakan meliputi penyiangan manual, penggunaan mulsa, dan pengaplikasian herbisida. Itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk pengendalian gulma tersebut. Lalu selanjutnya pengelolaan air. Teman-teman, pengelolaan irigasi yang baik itu diperlukan terutama pada wilayah dengan curah hujan yang sangat rendah. Nah, pada TBM ini, akar kelapa sawit itu belum sepenuhnya berkembang, teman-teman. Sehingga tanaman itu sebenarnya lebih rentan terhadap kekeringan. Dan sistem irigasi itu terus irigasi tetes atau saluran air itu sebenarnya dapat membantu memastikan tanaman tersebut mendapatkan cukup air begitu teman-teman. Lalu selanjutnya kita lakukan pemangkasan daun, di mana pemangkasan daun yang sudah tua dan rusak membantu memperbaiki sirkulasi udara di sekitaran tanaman, mengurangi resiko serangan hama dan penyakit, serta memungkinkan cahaya matahari itu mencapai bagian tanaman yang lebih rendah seperti itu teman-teman. Lalu seperti apa kendala dalam fase TBM tersebut? Nah, selama fase TBM terdapat beberapa kendala yang harus diperhatikan dan harus diatasi. Antara lain adalah hama dan penyakit. Nah, tanaman kelapa sawit pada fase TBM ini itu rentan teman-teman terhadap serangan hama seperti ulat api dan kumbang tanduk. Dan penyakit seperti busuk pangkal, batang juga dapat menyerang tanaman muda. Dan pengendalian hama dan penyakit secara dini itu sangat penting sebenarnya untuk menghindari kerusakan pada tanaman yang masih dalam fase kritis ini. Lalu ada defisiensi nutrisi.
Di mana defisiensi nutrisi ini, jika tanaman kekurangan unsur hara tertentu, teman-teman, pertumbuhan vegetatif itu sebenarnya itu bisa terhambat. Misalnya, defisiensi nitrogen itu akan mengakibatkan daun itu berwarna kuning pucat. Sementara defisiensi kalium menyebabkan tepi daun itu menjadi warnanya itu menjadi coklat begitu. Lalu selanjutnya terkait tentang kekeringan. Nah, di daerah yang curah hujannya itu rendah atau tidak merata, kekeringan itu sebenarnya menjadi masalah besar yang bisa memperlambat pertumbuhan TBM. Irigasi atau pengelolaan air yang baik itu sebenarnya sangat penting pada fase-fase ini begitu. Lalu selanjutnya ada transisi dari TBM ke tanaman menghasilkan. Nah, pada fase akhir atau pada akhir fase TBM, tanaman kelapa sawit itu akan masuki masa produktif atau dikenal sebagai tanaman menghasilkan. Peralihan ini ditandai dengan munculnya bunga jantan dan bunga betina, pembentukan buah pertama yang siap dipanen. Biasanya itu buah pertama ini muncul pada usia 3 sampai 4 bulan, 4 tahun setelah dari tanaman tersebut. Kemudian pada fase ini, manajemen budidaya itu akan lebih berfokus pada pemeliharaan buah, panen dan juga pemupukan untuk mendukung yang namanya produktivitas dari tanaman tersebut. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan melihat dari segi aspek teknologinya, begitu teman-teman. Di mana teknologi modern dalam langkah pengelolaan tanaman itu belum menghasilkan atau yang sering kita singkat dengan TBM. Nah, pengelolaan tanaman kelapa sawit selama fase TBM terus mengalami inovasi berkat kemajuan dari teknologi pertanian tersebut. Teknologi modern sebenarnya membantu meningkatkan efisiensi dalam hal pemeliharaan, penggunaan sumber daya, serta deteksi diri dari hama dan penyakit. Dan beberapa teknologi yang digunakan selama fase TBM ini pada kelapa sawit itu meliputi yang pertama pemupukan presisi atau yang disingkat dengan precision fertilization, di mana pemupukan presisi ini merupakan salah satu penerapan teknologi untuk memastikan bahwa tanaman itu menerima nutrisi sesuai dengan kebutuhannya, begitu teman-teman. Dan melalui pemupukan presisi, petani sebentar. Baik, kita lanjutkan. Dan melalui pemupukan yang presisi, petani itu dapat mengaplikasikan pupuk dalam jumlah yang tepat dan di lokasi yang tepat juga gitu. Dan pada waktu yang tepat. Teknologi ini tuh didukung oleh sistem informasi geografi atau GIS dan pemetaan tanah yang dapat mengidentifikasi area mana sebenarnya yang memiliki kekurangan nutrisi. Dan penggunaan pupuk berbasis data ini itu mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif. Lalu, selama fase TBM dan menghindari pemakaian pupuk yang berlebihan yang dapat berbahaya bagi lingkungan. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada irigasi tetes dan juga sensor kelembapan. Teman-teman, pengelolaan air selama fase TBM itu sangatlah penting, terutama di daerah-daerah dengan curah hujan yang tidak merata. Sistem irigasi tetes modern itu memungkinkan pemberian air secara tepat di sekitar zona akar tanaman, sehingga sebenarnya air dapat diserap dengan efisien dan mengurangi penguapan. Teknologi sensor kelembapan tanah itu juga telah banyak digunakan di perkebunan kelapa sawit. Sensor ini ditempatkan di dalam tanah untuk memonitor kelembapan tanah secara real time sebenarnya. Dengan data ini, petani itu bisa memastikan tanaman TBM itu mendapatkan air yang cukup, sehingga menghindari kekurangan atau kelebihan air yang dapat mempengaruhi dari pertumbuhannya. Lalu selanjutnya penggunaan drone untuk monitoring tanaman. Teman-teman, drone semakin banyak digunakan dalam perkebunan kelapa sawit
untuk memantau pertumbuhan tanaman selama fase dari TBM tersebut. Dengan drone, petani itu bisa mendapatkan citra udara dari perkebunan secara berkala dan dalam waktu yang singkat bagi teman-teman. Teknologi ini itu membantu dalam deteksi dini masalah seperti area yang terkena hama, penyakit, atau kekurangan nutrisi. Drone yang dilengkapi dengan kamera multispektral juga dapat mengidentifikasi tanda-tanda stres pada tanaman yang mungkin tidak tampak pada pandangan biasa, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan lebih awal. Begitu, teman-teman. Baik, selanjutnya ada aplikasi herbisida berbasis teknologi. Pengendalian gulma selama fase TBM itu sangat penting sebenarnya untuk memastikan bahwa tanaman kelapa sawit itu tidak bersaing dengan gulma dalam hal nutrisi dan air. Dengan teknologi aplikasi herbisida berbasis GVS, petani dapat menerapkan herbisida secara lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga hanya area yang ditumbuhi gulma saja yang akan disemprot. Hal ini sebenarnya mengurangi pemborosan herbisida dan meminimalkan dampak dari lingkungan. Lalu selanjutnya ada pengelolaan terintegrasi hama dan penyakit, di mana selama fase TBM, hama dan penyakit dapat menyerang tanaman kelapa sawit dan mengganggu pertumbuhannya. Lalu pendekatan dari IPM ini menggunakan teknologi seperti jebakan foremon, pemantauan berbasis sensor, aplikasi biopestisida, kemudian untuk mengendalikan hama dan penyakit secara lebih ramah dan lingkungan. Penggunaan IPM mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar perkebunan tersebut. Lalu tantangan lingkungan dalam pengelolaan TBM. Nah, teman-teman, pengelolaan tanaman selama fase TBM itu juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberhasilan tanaman hingga pada fase produktifnya, begitu teman-teman. Dan beberapa tantangan lingkungan yang sering dihadapi dalam fase TBM kelapa sawit adalah yang pertama ada perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini itu telah menjadi tantangan besar bagi industri kelapa sawit, termasuk selama fase TBM tersebut. Dan peningkatan suhu global atau perubahan pola curah hujan serta kejadian cuaca ekstrim seperti kekeringan atau banjir itu dapat menghambat pertumbuhan tanaman selama fase TBM. Di daerah dengan kekeringan yang berkepanjangan, pertumbuhan vegetatif kelapa sawit itu dapat terganggu, yang pada akhirnya memperpanjang fase TBM dan menunda fase produktif tanaman. Pengurangan teknologi irigasi modern serta penyesuaian jadwal penanaman menjadi langkah mitigasi yang penting dalam menghadapi tantangan ini. Begitu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada kondisi yang tidak subur. Sebentar. Kondisi yang tidak subur. Nah, kondisi tanah yang buruk seperti tanah yang terlalu asam atau kekurangan unsur hara atau memiliki kapasitas air rendah juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman selama TBM tersebut. Dan pengelolaan tanah yang tepat untuk termasuk dalam penggunaan bahan organik, amelioran tanah dan pupuk yang sesuai dengan yang sangat penting. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa tanaman mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh secara optimal. Dan selanjutnya ada hama dan penyakit. Nah, pada fase TBM atau pada fase TBM ini, tanaman belum menghasilkan ini, tanaman kelapa sawit itu masih rentan terhadap berbagai jenis hama dan penyakit. Seperti ulat api, kumbang tanduk, serta berbagai jenis jamur itu dapat menyerang tanaman muda dan merusak sistem vegetatifnya. Penerapan sistem pengendalian hama terpadu atau IPM sendiri yang berbasis teknologi dan pemantauan berkala itu sangat penting untuk mencegah kerugian besar
akibat hama dan penyakit tersebut. Lalu selanjutnya ada degradasi lingkungan. Nah, teman-teman, degradasi lingkungan itu seperti erosi tanah, penurunan kualitas air, dan hilangnya keanekaragaman hayati itu juga mempengaruhi fase TBM. Degradasi ini itu dapat terjadi akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan atau konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit. Oleh karena itulah, praktik pertanian berkelanjutan yang melibatkan konservasi tanah dan air serta pemanfaatan area penyangga di sekitar perkebunan itu menjadi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dengan mendukung pertumbuhan tanaman selama fase TBM tersebut. Lalu ada penentuan keberhasilan fase TBM, teman-teman. Jadi, keberhasilan di dalam fase TBM itu akan sangat mempengaruhi produktivitas tanaman selama fase tanaman menghasilkan atau TM. Oleh karena itu, beberapa indikator keberhasilan TBM yang perlu dipantau secara ketat bagi teman-teman. Yang pertama ada pertumbuhan vegetatif optimal. Nah, pertumbuhan daun, batang, dan akar yang optimal adalah indikator utama keberhasilan dari fase TBM tersebut. Tanaman yang memiliki daun hijau, subur, dan tumbuh dengan baik, tinggi tanaman, dan diameter batang juga menjadi parameter penting untuk mengevaluasi keberhasilan dari TBM tersebut. Lalu selanjutnya ada pengendalian gulma. Eh, Keberhasilan dalam pengendalian hama dan penyakit selama fase TBM itu akan terlihat dari minimnya kerusakan pada daun, pada batang dan akar, monitoringnya yang baik serta intervensi tepat waktu dan pengendalian hama menjadi kunci untuk memastikan bahwa tanaman sehat um, selama proses. Sorry, sebentar. Sepertinya ada kelalaian. Baik, kita masuk ke dalam ketersediaan nutrisi, teman-teman. Jadi, ketersediaan nutrisi yang cukup selama fase TBM itu menjadi faktor penentu apakah tanaman itu akan memasuki fase produktif tepat waktu, dan kelebihan atau kekurangan nutrisi sebenarnya itu dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pertumbuhan vegetatif. Pemupukan yang tepat berdasarkan analisis tanah dan kebutuhan tanaman harus dilakukan secara teratur untuk mendukung perkembangan yang optimal begitu teman-teman. Lalu selanjutnya ada tahap faktor lingkungan, respon terhadap faktor lingkungan. Nah, tanaman yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan seperti suhu, curah hujan, dan kualitas tanah itu akan memiliki fase TBM yang lebih pendek, teman-teman. Penggunaan varietas kelapa sawit itu tetap eh, penggunaan varietas kelapa sawit yang tahan terhadap perubahan iklim, kondisi tanah yang kurang subur juga menjadi salah satu strategi untuk mempersingkat fase dari TBM tersebut, teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada praktik peremajaan atau replanting pada tanaman yang belum menghasilkan. Meski teman-teman, topik ini tuh lebih relevan pada fase tanaman tua, namun praktik peremajaan atau replanting kadang terjadi pada tanaman dalam fase TBM yang mengalami kegagalan pertumbuhan. Dan kegagalan ini itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti serangan hama yang parah dan juga penyakit yang tidak dapat dikendalikan atau kesalahan dalam pemilihan bibit. Dan dalam kondisi tertentu, peremajaan ini itu dapat dilakukan jika tanaman TBM tidak menunjukkan pertumbuhan yang baik. Karena mempertahankan tanaman yang lemah tidak akan memberikan hasil yang optimal di masa depan, begitu teman-teman. Lalu selanjutnya peluang pengembangan dari TBM sendiri. Nah,
Peluang pengembangan TBM dengan varietas baru. Jadi, inovasi dalam pengembangan varietas unggul kelapa sawit juga telah membawa perubahan dalam manajemen TBM. Varietas baru seperti Tenera, hasil hibrida dari Dura dan Vesivera itu lebih cepat mencapai fase produktif. Dan varietas ini juga memiliki toleransi yang lebih baik terhadap hama dan penyakit, serta terhadap perubahan iklim bagi teman-teman, sehingga memberikan peluang besar untuk memperpendek fase TBM tanpa mengorbankan hasil panen di masa depan. Dan penelitian dan pengembangan varietas unggul terus dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian dan perusahaan perkebunan besar untuk menghasilkan tanaman yang lebih efisien dan produktif. Baik teman-teman, selanjutnya ada peran pemuliaan tanaman dalam pengelolaan fase tanaman belum menghasilkan atau TBM. Nah, pemuliaan tanaman kelapa sawit itu memiliki peran penting dalam mengurangi durasi fase TBM dan meningkatkan kualitas serta produktivitas tanaman saat memasuki fase tanaman menghasilkan atau TM. Dan sebenarnya ada beberapa strategi pemuliaan yang dilakukan uh, oleh para ilmuwan dan lembaga penelitian yang melibatkan seleksi varietas, pengembangan hibrida, uh, serta rekayasa genetika untuk menghasilkan kelapa sawit yang lebih efisien. Dan berikut ada beberapa aspek penting terkait peran pemuliaan tanaman dalam pengelolaan fase TBM tersebut. Yang pertama ada seleksi varietas yang unggul. Nah, dalam dunia perkebunan kelapa sawit, seleksi varietas unggul itu merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman selama fase dari TBM tersebut. Dan varietas unggul seperti Tenera yang merupakan hasil persilangan antara Dura yang bisa dikatakan dengan berkulit yang tebal dan Vesipera yang tidak berkulit ini memiliki potensi hasil yang lebih tinggi dan pertumbuhan vegetatif yang lebih cepat, teman-teman. Penggunaan varietas unggul ini itu dapat mengurangi durasi fase TBM, memungkinkan tanaman itu lebih cepat memasuki fase TM dan memberikan hasil panen yang lebih maksimal gitu. Nah, selanjutnya pemuliaan untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit. Teman-teman, hama dan penyakit itu adalah ancaman utama yang dapat menghambat sebenarnya pertumbuhan tanaman selama fase TBM tersebut. Dan pemuliaan tanaman kelapa sawit bertujuan untuk mengembangkan varietas yang lebih tahan terhadap serangan hama seperti ulat api, kumbang tanduk, serta berbagai jenis jamur yang sebenarnya dapat merusak tanaman tersebut. Nah, melalui seleksi alami dan rekayasa genetika tersebut, beberapa varietas kelapa sawit yang lebih resisten terhadap hama dan penyakit kini itu sudah mulai ditanam di perkebunan-perkebunan yang besar. Dan tanaman yang lebih tahan terhadap serangan ini itu sebenarnya cenderung teman-teman memiliki fase TBM yang lebih stabil dan meminimalisir risiko dari kegagalan pertumbuhan tersebut. Selanjutnya, ada pemuliaan untuk ketahanan terhadap kondisi lingkungan, di mana lingkungan perkebunan kelapa sawit itu sebenarnya sangat bervariasi, yaitu mulai dari daerah yang kaya air dengan curah hujan tinggi hingga daerah kering dengan sumber air yang terbatas, teman-teman. Dan pemuliaan tanaman ini itu bertujuan untuk menghasilkan varietas yang lebih toleran terhadap berbagai kondisi lingkungan, seperti tanah yang kurang subur atau tanah yang rentan terhadap erosi, serta tanaman yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dan varietas-varietas yang tahan terhadap stres lingkungan itu cenderung lebih cepat berkembang selama fase TBM, memberikan tanaman potensi untuk menghasilkan lebih cepat dan juga lebih efisien. Lalu bagaimana dengan rekayasa genetika dalam pemuliaan tanaman tersebut? Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, sebenarnya
Rekayasa genetika itu telah mulai diterapkan dalam pengembangan varietas kelapa sawit. Dan teknik rekayasa genetika ini memungkinkan para ilmuwan untuk menambah sifat-sifat tertentu pada tanaman, seperti peningkatan efisiensi fotosintesis, penyerapan nutrisi yang lebih baik, atau resistensi yang sebenarnya lebih tinggi terhadap hama dan juga penyakit. Meskipun teman-teman masih dalam tahap penelitian, aplikasi dari teknologi ini sebenarnya berpotensi mengubah secara drastis cara pengelolaan tanaman TBM di masa depan begitu. Dengan apa? Dengan mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan hasil panen pada fase TM-nya. Lalu selanjutnya ada fase transisi teman-teman dari tanaman belum menghasilkan TBM ke tanaman yang menghasilkan atau TM-nya. Nah, fase transisi dari TBM ke TM ini itu merupakan momen yang sebenarnya sangat penting bagi tanaman kelapa sawit, di mana tanaman itu mulai beralih dari fase pertumbuhan vegetatif ke fase yang reproduktif teman-teman, yaitu mulai menghasilkan buah. Dan beberapa tanda utama sebenarnya yang menandakan transisi ini antara lain adalah seperti produksi daun yang menurun, teman-teman. Nah, selama fase TBM, menanam kelapa sawit fokus pada produksi daun untuk mendukung fotosintesis dan pertumbuhan vegetatif. Namun, saat mendekati dari si fase TM ini, produksi daun itu akan mulai menurun, teman-teman, seiring dengan meningkatnya alokasi energi tanaman untuk produksi buah. Dan hal ini itu biasanya terjadi setelah tanaman itu mencapai tinggi tertentu dan sistem perakarannya itu yang lebih kuat, teman-teman. Nah, kemudian adanya kemunculan bunga betina. Tanda awal bahwa tanaman kelapa sawit itu sudah mendekati fase TM itu adalah adanya kemunculan bunga betina. Dan bunga betina itu merupakan organ reproduktif yang akan berkembang menjadi buah kelapa sawit setelah proses penyerbukan. Dan pada saat yang sama, bunga jantan juga akan muncul, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding dengan bunga betina ya teman-teman. Lalu kita akan melakukan peningkatan aktivitas penyerbukan, di mana selama fase transisi dari TBM ke TM, aktivitas penyerbukan itu sebenarnya mulai meningkat, dan penyerbukan pada kelapa sawit biasanya dilakukan oleh serangga, terutama kumbang kumbang-kumbang begitu, yang merupakan penyerbuk alami tanaman ini. Dan penyerbukan berhasil akan menghasilkan buah yang siap dipanen pada beberapa bulan kemudian. Dan pada titik ini, tanaman kelapa sawit itu resmi memasuki fase tanaman menghasilkan dan di mana produksi buah itu menjadi fokus yang paling utama. Lalu selanjutnya ada perubahan dalam pengelolaan. Pengelolaan tanaman itu juga mengalami perubahan saat memasuki fase TM, teman-teman. Nutrisi yang diberikan selama fase TBM itu difokuskan pada pertumbuhan vegetatif. Sedangkan kalau dia selama fase TM, ini saya menjelaskan sedikit ya sebelum kita nanti bakal masuk ke TM-nya. Selama fase TM, pupuk yang diberikan itu lebih difokuskan pada kebutuhan tanaman untuk menghasilkan buah yang berkualitas tinggi. Selain itu, sistem pemeliharaan seperti pengendalian hama dan penyakit itu juga akan lebih difokuskan pada melindungi bunga dan buah yang sedang berkembang. Lalu sebenarnya apa peran lingkungan dalam fase TBM ini, begitu teman-teman? Nah, lingkungan tempat perkebunan kelapa sawit itu beroperasi memiliki dampak besar terhadap keberhasilan fase TBM. Faktor-faktor lingkungan seperti curah hujan, suhu, jenis tanah, serta topografi area perkebunan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman selama fase ini. Yang pertama ada curah hujan. Nah, kelapa sawit itu membutuhkan curah hujan yang cukup selama fase TBM untuk apa?
untuk mendukung pertumbuhan vegetatifnya. Dan curah hujan yang ideal untuk tanaman kelapa sawit itu berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm per tahunnya. Dan di daerah dengan curah hujan yang tidak merata, irigasi tambahan itu mungkin diperlukan teman-teman untuk memastikan tanaman itu mendapatkan cukup air. Dan kalau kelebihan atau kekurangan air selama fase TBM dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan dari tanaman tersebut. Bagaimana suhu dan cahaya mataharinya? Nah, teman-teman, suhu optimal untuk pertumbuhan kelapa sawit itu berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Karena suhu yang terlalu rendah ataupun suhu yang terlalu tinggi itu dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Cahaya matahari yang cukup juga penting untuk fotosintesis yang merupakan proses kunci dalam mendukung pertumbuhan vegetatif selama fase dari TBM tersebut. Dan di daerah yang sering mendung atau berkabut, tanaman mungkin mengalami kekurangan energi untuk tumbuh secara optimal. Nah, terkait dengan jenis tanah, ternyata tanaman kelapa sawit itu dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, teman-teman. Namun, jenis tanah yang ideal untuk pertumbuhan selama fase TBM adalah tanah yang subur, yang kaya akan bahan organik dan memiliki drainase yang baik. Tanah yang terlalu asam ataupun tanah yang terlalu basah itu sebenarnya bisa menghambat penyerapan nutrisi oleh tanaman. Oleh karena itulah, manajemen tanah yang tepat seperti pemberian kapur pada tanah yang terlalu asam atau bahan organik pada tanah yang kurang subur itu sangat penting selama fase TBM-nya. Lalu bagaimana topografinya? Nah, topografi area perkebunan itu sebenarnya juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman selama fase TBM. Di daerah berbukit, erosi tanah itu bisa menjadi masalah yang serius, terutama selama musim hujan. Dan praktik konservasi tanah seperti pembuatan terasering dan juga penggunaan tanaman penutup tanah atau cover crops itu diperlukan untuk mencegah erosi dan juga menjaga kesuburan tanah selama fase TBM-nya. Dan selanjutnya di sini ada eh, manajemen nutrisi selama fase TBM. Nah, pemberian nutrisi yang seimbang dan juga tepat waktu selama fase TBM itu merupakan kunci keberhasilan dalam memastikan tanaman itu tumbuh secara optimal dan siap memasuki fase TM. Beberapa unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit selama fase TM seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu meliputi N, P, K, magnesium, dan unsur mikro seperti boron dan juga seng. Dan berikut penjelasan dari masing-masing tersebut. Nah, teman-teman, yang pertama ada nitrogen, N. Nitrogen ini merupakan unsur hara yang paling penting untuk mendukung pertumbuhan daun dan batang selama fase TBM. Tanaman kelapa sawit itu membutuhkan nitrogen dalam jumlah yang cukup untuk mendorong produksi daun yang banyak dan juga hijau. Kekurangan nitrogen itu dapat menyebabkan daun itu menjadi kuning dan pertumbuhan tanaman itu bakal terhambat. Lalu fosfor. Fosfor itu berperan penting dalam pembentukan akar dan proses pembelahan sel yang sangat penting selama fase TBM untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Fosfor itu juga membantu tanaman dalam menyerap nutrisi lain dan memperkuat sistem perakaran, sehingga tanaman lebih tahan terhadap kondisi stres lingkungan. Selanjutnya kalium, di mana kalium ini tuh membantu tanaman dalam mengatur proses metabolisme dan memperkuat daya tahan terhadap serangan hama dan juga penyakit seperti itu. Jadi, selama fase TBM, kalium itu diperlukan untuk memperkuat jaringan tanaman, terutama pada daun dan juga batang. Sehingga tanaman itu lebih kokoh dan siap untuk memasuki fase dari si TM tersebut. Kemudian terakhir magnesium, teman-teman. Nah, magnesium ini itu adalah komponen utama dari klorofil yang penting dalam proses fotosintesis.
Karena kekurangan dari magnesium itu dapat menyebabkan klorosis atau perubahan warna pada daun yang mengurangi kemampuan tanaman tersebut, begitu teman-teman. Baik, selanjutnya ada peran unsur mikro dalam pertumbuhan tanaman yang belum menghasilkan atau TBM. Dan uh, selain unsur makro seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium, unsur mikro itu juga memegang peran penting dalam memastikan pertumbuhan yang sehat dan optimal pada kelapa sawit selama fase TBM. Dan unsur mikro meskipun diperlukan dalam jumlah yang kecil, teman-teman, ini berperan dalam berbagai fungsi fisiologis tanaman yang vital bagi perkembangan vegetatif seperti penyerapan nutrisi, aktivitas enzim, dan pembentukan jaringan. Kemudian beberapa unsur mikro yang penting bagi kelapa sawit selama fase TBM tersebut meliputi boron, seng, besi, mangan, tembaga, dan molybdenum. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai peran masing-masing dari unsur mikro tersebut. Yang pertama ada boron. Nah, boron itu adalah salah satu unsur mikro yang paling krusial dalam fase pertumbuhan vegetatif kelapa sawit. Unsur ini tuh memainkan peran penting dalam transportasi gula dari daun ke seluruh bagian tanaman yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dari akarnya, batang, dan daun selama fase TBM tersebut. Selain itu, boron juga terlibat dalam proses pembentukan dinding sel reproduksi tanaman. Kalau tumbuhan tersebut kekurangan boron, itu dapat menyebabkan deformasi daun, pertumbuhan tunas yang terhambat, serta kegagalan dalam pembentukan bunga yang berdampak pada fase tanaman menghasilkan. Selanjutnya ada seng, di mana seng ini itu berperan dalam aktivasi lebih dari 300 enzim yang mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit selama fase TBM. Seng itu juga penting untuk sintesis protein, pembentukan hormon pertumbuhan, dan pembelahan sel. Kekurangan seng itu dapat menyebabkan pertumbuhan daun yang lambat dan menguning, serta ukuran daun yang lebih kecil itu dibandingkan dengan normalnya. Pemberian pupuk seng pada tanah yang kekurangan unsur ini itu akan memperbaiki kondisi pertumbuhan vegetatif tanaman selama fase TBM-nya. Lalu selanjutnya ada besi, di mana besi adalah komponen utama dalam enzim protein yang terlibat dalam proses fotosintesis. Nah, selama fase TBM ini, tanaman kelapa sawit itu sangat bergantung pada proses fotosintesis untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan vegetatifnya. Dan kekurangan besi itu sebenarnya dapat menyebabkan klorosis antar vena yang membuat daun itu mudah berwarna kuning dengan tulang daun itu tetap hijau, karena hal ini itu dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman secara keseluruhan karena kemampuan tanaman untuk menyerap cahaya matahari itu menjadi kurang, teman-teman. Nah, selanjutnya ada mangan. Mangan ini itu berperan dalam pembentukan klorofil dan proses fotosintesis. Mangan itu juga berfungsi sebagai kofaktor enzim yang berperan dalam metabolisme nitrogen, yang sangat penting untuk pertumbuhan daun dan batang selama fase TBM-nya. Dan kekurangan mangan itu biasanya ditandai dengan bercak-bercak kuning pada daun yang lebih tua dan terhambatnya pertumbuhan tanaman. Kemudian pemberian pupuk mangan itu diperlukan pada tanah-tanah yang miskin akan unsur hara, teman-teman, terutama di tanah yang cenderung asam ataupun memiliki drainase yang sangat buruk. Lalu untuk tembaga. Nah, tembaga itu adalah unsur mikro yang membantu dalam pembentukan lignin, sebuah komponen struktural penting pada dinding sel tanaman. Tembaga juga berperan dalam metabolisme karbohidrat dan protein, serta dalam sintesis klorofil.
Dan kekurangan tembaga sebenarnya dapat menyebabkan daun itu berkerut dan pertumbuhan akar yang tidak optimal. Pada fase TBM, penting untuk memastikan ketersediaan tembaga yang cukup untuk mendukung perkembangan akar dan batang yang kuat sehingga tanaman itu mampu menyerap air dan nutrisi secara optimal. Selanjutnya ada molybdenum, di mana molybdenum ini itu berperan penting dalam metabolisme nitrogen dan pembentukan enzim nitrogenase yang memungkinkan tanaman untuk memanfaatkan nitrogen dari pupuk. Meskipun kebutuhan molybdenum ini sangat kecil, teman-teman, tapi kekurangan unsur hara ini dapat mempengaruhi proses metabolisme nitrogen yang pada akhirnya itu berdampak pada pertumbuhan daun dan batang selama fase TBM. Tanah yang kurang molybdenum itu biasanya menunjukkan gejala daun yang terlipat ataupun keriting serta warna daunnya yang sudah mengusam begitu, teman-teman. Bagaimana pengelolaan hama dan penyakit pada fase tanaman belum menghasilkan? Yang pertama, selama fase TBM, tanaman kelapa sawit itu kan rentan ya terhadap serangan hama dan penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, pengelolaan hama dan penyakit menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tanaman dan mencegah kerugian yang dapat berdampak pada hasil panen di masa depan. Berikut ada beberapa hama dan penyakit utama yang sering menyerang kelapa sawit pada masa TBM-nya. Yang pertama ada hama penggerek batang, teman-teman. Seperti dia kumbang tanduk ya. Ini adalah salah satu hama utama yang menyerang tanaman kelapa sawit selama fase TBM. Dan biasanya dia hanya menyerang pada bagian pangkal batang dan menyebabkan kerusakan jaringan dari tanaman tersebut, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan tanaman dan bahkan menyebabkan kematian pada tanaman muda. Lalu selanjutnya ada hama ulat putih, di mana ulat api ya, merupakan salah satu hama yang sering menyerang kelapa sawit muda selama fase TBM tersebut. Hama ini memakan daun tanaman sehingga mengurangi luas daun yang diperlukan untuk fotosintesis. Kemudian juga ada hama tungau, di mana tungau merah adalah hama kecil yang sering menyerang tanaman kelapa sawit selama fase TBM. Dan tungau ini itu menyerang daun dan menyebabkan bercak-bercak kuning yang menghambat proses fotosintesis. Ada namanya penyakit busuk pangkal batang. Ini disebabkan oleh jamur Ganoderma yang adalah salah satu penyakit paling mematikan pada tanaman kelapa sawit termasuk selama fase TBM. Kemudian ada penyakit akar merah. Ini disebabkan oleh jamur juga, namanya Rigidophorus microporus, dan biasanya menyerang tanaman kelapa sawit di tanah yang miskin bahan organik dan memiliki drainase yang buruk. Seperti itu, teman-teman. Inilah penjelasan terkait tentang tanaman yang belum menghasilkan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya memohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.